Para penggemar dan pencinta buku, kali ini kita akan lanjutkan lagi buku Homo Deus, yaitu di halaman 33, yaitu pada bagian hak untuk berbahagia. Proyek besar kedua pada agenda manusia mungkin adalah menemukan kunci kebahagiaan. Sepanjang sejarah, banyak pemikir, nabi, dan orang bisa mendefinisikan kebahagiaan. Bukan kehidupan itu sendiri sebagai kebaikan tertinggi. Dalam Yunani kuno, filsuf Epicurus menjelaskan bahwa menyembah Tuhan itu membuang-buang waktu, bahwa tidak ada eksistensi setelah kematian, dan bahwa kebahagiaan adalah tujuan tunggal kehidupan. Sebagian besar orang pada masa kuno menolak epikureanisme, tetapi kini ia menjadi pandangan baku. Skeptisisme terhadap kehidupan sesudah mati mendorong manusia mencari tidak hanya immortalitas tetapi juga kebahagiaan duniawi. Sebab siapa pula yang ingin hidup selamanya dalam penderitaan abadi? Tanda tanya. Bagi Epicurus, pencarian kebahagiaan adalah pencarian personal. Sebaliknya, para pemikir modern cenderung melihatnya sebagai proyek kolektif. Tanpa perencanaan pemerintah, sumber daya ekonomi, dan riset saintifik, individu-individu tidak akan bisa jauh melangkah dalam mencari kebahagiaan. Jika negara Anda dipecah oleh perang, jika ekonominya diterjang krisis, dan perawatan kesehatan tidak ada, tentu Anda akan menderita. Pada akhir abad ke-18, filsuf Inggris Jeremy Bentham menyatakan bahwa kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan terhebat bagi paling banyak anggota, dan menyimpulkan bahwa tujuan tunggal negara, pasar, dan komunitas saintifik adalah meningkatkan kebahagiaan global. Para politisi harus menciptakan perdamaian. Orang-orang bisnis harus memperkuat kemakmuran, dan para sarjana harus mempelajari alam, bukan demi kejayaan raja, negara, atau Tuhan, melainkan agar Anda dan saya bisa menikmati hidup yang lebih bahagia. Alinea selanjutnya. Dalam abad ke-19 dan ke-20, meskipun sekedar pemanis bibir untuk visi Bentham, pemerintah, korporasi, dan laboratorium fokus pada tujuan-tujuan yang lebih langsung dan lebih jelas pendefinisiannya. Negara-negara mengukur kebahagiaan mereka dengan ukuran teritori, kenaikan populasi, dan pertumbuhan GDP, bukan dengan kebahagiaan warganya. Negara-negara industri maju seperti Jerman, Prancis, Jepang berhasil menciptakan sistem gigantik pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, tetapi sistem-sistem ini lebih ditujukan untuk memperkuat negara ketimbang untuk memastikan kesejahteraan individu. Sekolah-sekolah didirikan untuk menghasilkan warga yang terampil dan patuh, yang akan mengabdikan loyalitas pada negara. Pada usia 18 tahun, para pemuda tidak hanya harus patriotis, tetapi juga melek huruf, agar mereka bisa membaca perintah komandan dan juga bisa membuat rencana perang esoknya. Mereka harus tahu matematika agar bisa menghitung kemiringan tembakan atau memecahkan sandi rahasia musuh. Mereka membentuk komando elektrik, mekanik, dan obat-obatan dalam rangka mengoperasikan perangkat nirkabel, menyetir tank, dan merawat rekannya yang terluka. Kita meninggalkan militer,
Ketika meninggalkan militer, mereka diharapkan mengabdi kepada negara sebagai pegawai, guru, dan insinyur, membangun ekonomi modern, dan membayar banyak pajak. Hal yang sama berlaku pada sistem kesehatan. Pada akhir abad ke-19, negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Jepang mulai menyediakan perawatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Mereka mendanai vaksinasi untuk bayi, asupan makanan seimbang bagi anak-anak, pendidikan fisik bagi remaja. Mereka mengeringkan rawa-rawa yang becek, membasmi nyamuk, dan membangun sistem pembuangan kotoran yang tersentralistik. Tujuannya bukan untuk membahagiakan masyarakat, melainkan untuk menjadi negara lebih kuat. Negara membutuhkan tentara-tentara dan pekerja yang tangguh, perempuan sehat yang melahirkan banyak tentara dan pekerja, serta birokrat yang datang ke kantor tepat waktu pukul 08.00 pagi, bukan terbaring sakit di rumah sakit. Bahkan sistem kesejahteraan itu awalnya direncanakan demi kepentingan negara, bukan individu-individu yang membutuhkan. Ketika Otto von Bismarck memprakarsai dana pensiun negara dan sistem pengamanan sosial di Jerman akhir abad ke-19, tujuan utamanya adalah memastikan loyalitas warga alih-alih meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu membayar pajak saat berusia 40 tahun karena Anda mengandalkan negara untuk merawat Anda saat Anda berusia 70 tahun. Pada tahun 1776, para bapak pendiri Amerika Serikat menegaskan hak untuk mencari kebahagiaan sebagai salah satu dari 3 hak asasi manusia yang tak bisa diingkari. Selain hak untuk hidup dan hak untuk kebebasan, namun penting untuk dicatat bahwa Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjamin hak untuk mencari kebahagiaan dan bukan hak kebahagiaan itu sendiri. Secara krusial, Thomas Jefferson tidak menjadikan negara bertanggung jawab atas kebahagiaan warganya. Namun, dia hanya berusaha membatasi kekuasaan negara. Hal itu untuk melindungi ruang pilihan private individu-individu yang bebas dari pengawasan negara. Jika saya berpikir saya akan lebih bahagia kalau menikahi John ketimbang Mary, tinggal di San Francisco ketimbang di Salt Lake City, dan bekerja sebagai bartender ketimbang peternak sapi perah, maka hak saya untuk menempuh jalan mencari kebahagiaan dan negara tidak boleh turut campur sekalipun saya mengambil pilihan yang keliru. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, keadaan telah berubah dan visi Bentham diperhatikan lebih serius. Orang semakin percaya bahwa sistem-sistem sangat besar yang dibuat lebih dari seabad lalu untuk memperkuat negara itu sesungguhnya harus ditujukan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan para warga sebagai individu. Kita di sini bukan untuk melayani negara, melainkan negaralah yang harus melayani kita. Hak untuk mencari kebahagiaan yang pada mulanya diingatkan untuk mengekang kekuatan negara, tanpa terasa telah berubah menjadi hak untuk kebahagiaan. Seakan-akan manusia membawa hak alamiah untuk bahagia, dan segala hal yang membuat kita kecewa adalah pelanggaran hak-hak dasar kita sebagai manusia, sehingga negara harus berbuat sesuatu. Alinea baru tetap masih di halaman 36. Pada abad ke-20, GDP per kapita mungkin menjadi tolak ukur tertinggi untuk mengevaluasi keberhasilan bangsa.
Dari perspektif ini, Singapura yang setiap warganya menghasilkan rata-rata barang dan jasa bernilai 56.000 US dalam setahun adalah negara yang lebih berhasil dari Costa Rica yang warganya hanya memproduksi 14.000 US setahun. Namun, kini para pemikir, politisi, dan bahkan ekonom menyerukan penambahan atau bahkan mengganti GDP dengan GDH atau Gross Domestic Happiness, kebahagiaan domestik kasar. Jadi apa sesungguhnya yang diinginkan orang? Tanda tanya. Mereka tidak ingin memproduksi, mereka ingin bahagia. Produksi penting karena memberi basis material bagi kebahagiaan. Namun itu hanya sarana, bukan tujuan. Hasil survei terhadap masing-masing negara menunjukkan masyarakat Costa Rica memiliki tingkat kepuasan hidup lebih tinggi dibandingkan orang Singapura. Apakah Anda akan memilih menjadi orang Singapura yang produktif tetapi tidak puas, atau orang Costa Rica yang kurang produktif tetapi puas? Tanda tanya. Jenis logika inilah yang mungkin mendorong manusia menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama kedua pada abad ke-21. Sekilas, ini tampak sebagai proyek relatif mudah. Jika kelaparan, wabah, dan perang menghilang, jika manusia mengalami perdamaian dan kemakmuran yang belum pernah ada sebelumnya, dan jika harapan hidup meningkat secara dramatis, pasti semua itu akan membuat manusia bahagia, bukan? Tanda tanya. Bukan, ketika Epicurus mendefinisikan kebahagiaan sebagai kebaikan tertinggi, dia memperingatkan para muridnya bahwa kerja keraslah yang bisa membawa kebahagiaan. Prestasi-prestasi material saja tidak akan memuaskan kita dalam waktu lama. Yang jelas, pencarian membabi buta terhadap uang, ketenaran, dan kesenangan hanya akan membuat kita menderita. Epicurus mengajarkan misalnya untuk makan dan minum secukupnya, juga mendengar hasrat seksual. Dalam jangka panjang, persahabatan yang mendalam bisa membuat kita lebih puas ketimbang peserta seks gila-gilaan. Epicurus menggariskan satu ajaran lengkap, etika yang berisi perintah dan larangan untuk membimbing orang pada jalan terjal menuju kebahagiaan. Epicurus tampaknya menemukan sesuatu. Menjadi bahagia tidaklah mudah, terlepas dari prestasi-prestasi tanpa preseden yang kita capai dalam beberapa dekade terakhir ini. Masih jauh dari jelas bahwa orang-orang bisa secara signifikan lebih puas ketimbang para leluhur mereka pada tahun-tahun yang lampau. Sungguh ini pertanda buruk bahwa terlepas dari tingginya kemakmuran, kenyamanan, dan keamanan, angka bunuh diri negara maju juga jauh lebih tinggi ketimbang dalam masyarakat tradisional. Di Peru, Haiti, Filipina, dan Ghana, negara berkembang yang menderita akibat kemiskinan dan instabilitas politik, tak sampai 100.000 orang yang melakukan bunuh diri setiap tahun. Di negara-negara kaya dan damai seperti Swiss, Prancis, Jepang, dan Selandia Baru, lebih dari 10/100.000 orang mengakhiri hidup mereka sendiri setiap tahun. Pada tahun 1985, Korea Selatan adalah sebuah negara yang relatif miskin, diikat oleh tradisi ketat dan diperintah oleh rejim otoriter. Kini Korea Selatan adalah sebuah kekuatan ekonomi yang terkemuka, warganya termasuk yang paling terdidik di dunia, dan menikmati rejim demokrasi yang stabil dan relatif liberal. Namun, kalau pada tahun 1985 sekitar 9 dari 100.000 orang Korea Selatan bunuh diri,
Kini angka tahunan bunuh diri adalah 16 per 100 ribu. Tentu saja ada tren sebaliknya dan jauh lebih menggembirakan. Jadi penurunan drastis angka kematian anak benar-benar membawa peningkatan kebahagiaan manusia dan mengompensasi sebagian dari stres kehidupan modern. Tetap saja, sekalipun kita lebih bahagia dari para leluhur kita, peningkatan kesejahteraan kita itu jauh lebih kecil dari yang mungkin kita harapkan. Pada zaman batu, rata-rata setiap manusia bisa mendapatkan sekitar 4.000 kalori energi per hari. Ini tidak hanya mencakup makanan, tetapi juga energi yang diinvestasikan dalam mempersiapkan alat-alat, pakaian, seni, dan api unggun. Hari ini, orang Amerika menggunakan rata-rata 228.000 kalori energi per hari untuk menyuapi tidak hanya perut mereka, tetapi juga mobil, komputer, kulkas, dan televisi. Karena itu, orang Amerika menggunakan 60 kali lebih besar energi ketimbang rata-rata pemburu pengumpul zaman batu. Apakah rata-rata orang Amerika 60 kali lebih bahagia? Tanda tanya. Kita mungkin skeptis terhadap pandangan optimis semacam itu. Dan seandainya pun kita sudah mengatasi banyak penderitaan masa lalu, memperoleh kebahagiaan yang positif mungkin jauh lebih sulit dibandingkan menghilangkan penderitaan berat. Hanya butuh sepotong roti untuk membuat petani abad pertengahan yang kelaparan. Hanya butuh sepotong roti untuk membuat bahagia petani abad pertengahan yang kelaparan. Bagaimana Anda membahagiakan seorang insinyur yang bosan, gaji berlimpah, dan kelebihan berat badan? Tanda tanya. Paruh kedua abad ke-20 adalah masa emas bagi Amerika Serikat. Kemenangan dalam Perang Dunia Kedua diikuti oleh kemenangan yang lebih menentukan dalam Perang Dingin, mengubahnya menjadi adik kuasa global terkemuka. Antara tahun 1990 dan 2000, GDP Amerika tumbuh dari 2 US triliun menjadi 12 US triliun. Pendapatan per kapita real berlipat ganda. Pil kontrasepsi yang baru ditemukan membuat seks lebih bebas dari sebelumnya. Perempuan, gay, Afro-Amerika, dan minoritas-minoritas lain akhirnya mendapat potongan lebih besar dari kue Amerika. Banjir mobil murah, kulkas, AC, pembersih ruangan, mesin cuci piring, mesin cuci pakaian, telepon, televisi, dan komputer mengubah kehidupan sehari-hari hampir tanpa disadari. Namun, kajian-kajian telah menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan subjektif orang Amerika pada tahun 1990 tetap kurang lebih sama dengan pada tahun 1930-an. Banyak perkembangan di sini berupa aneka jenis alat, tetapi dari segi kesejahteraan ini boleh dibilang menurut sang profesor tetap jalan di tempat ini. Alinea selanjutnya kita masih di halaman 39. Di Jepang, rata-rata pendapatan real naik dengan kelipatan 5 antara 1958 dan 1987. Booming ekonomi tercepat dalam sejarah. Salju longsor kesejahteraan ini ditambah dengan perubahan-perubahan dahsyat positif dan negatif di Jepang. Gaya hidup dan hubungan sosial secara mengejutkan hanya berdampak sedikit pada tingkat kesejahteraan subjektif orang Jepang. Orang Jepang pada tahun 1990-an sama puasnya atau tidak puasnya dengan saat mereka ada pada tahun 1930-an. Tampaknya
Kebahagiaan kita membentur semacam atap kaca misterius yang tak memungkinkan untuk tumbuh, sekalipun dengan semua prestasi yang telah dicapai. Sekalipun jika kita bisa menyediakan makanan gratis untuk semua orang, pengobatan semua penyakit, penciptaan perdamaian dunia, itu tidak dengan sendirinya bisa memecah atap kaca. Mencapai kebahagiaan real tidak akan menjadi lebih mudah dari mengatasi usia tua dan kematian. Atap kaca kebahagiaan maupun bertahan karena ditopang oleh dua pilar kokoh, yakni psikologis dan biologis. Pada level psikologis, kebahagiaan bergantung pada ekspektasi, bukan kondisi-kondisi objektif. Kita menjadi puas dengan menghadirkan kenyamanan yang damai dan makmur. Namun kita bahagia karena realitas. Saya ulangi di sini. Kebahagiaan bergantung pada ekspektasi, bukan kondisi-kondisi objektif. Kita tidak menjadi puas dengan menghadirkan kenyataan yang damai dan makmur. Namun kita bahagia ketika realitas sesuai dengan ekspektasi kita. Berita buruknya adalah saat kondisi membaik, ekspektasi pun melambung. Perbaikan-perbaikan dramatis, kondisi sebagaimana dialami manusia dalam beberapa dekade terakhir ini menjelma menjadi ekspektasi yang lebih besar lagi, bukan menjadi kebahagiaan yang lebih besar. Jika kita tidak berbuat sesuatu untuk hal ini, pencapaian kita pada masa depan juga mungkin membuat kita tidak puas sebagaimana sebelumnya. Pada level biologis, baik ekspektasi maupun kebahagiaan kita ditentukan oleh biokimia kita, bukan oleh situasi ekonomi, sosial, atau politik kita. Menurut Epicurus, kita bahagia ketika merasakan sensasi-sensasi menyenangkan dan terbebas dari yang tidak menyenangkan. Jeremy Bentham berpendapat serupa, bahwa alam melingkupi manusia dengan kekuatan dua tuan, kesenangan dan rasa sakit, dan mereka menentukan apapun yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan. Penerus Bentham, John Stuart Mill, menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak lain adalah kesenangan dan kebebasan dari rasa sakit, dan di luar kesenangan dan rasa sakit tidak ada yang baik dan yang jahat. Setiap orang yang berusaha menisbatkan yang baik dan jahat berasal dari sesuatu yang lain, seperti kata Tuhan atau kepentingan nasional. Maka ia membodohi Anda dan mungkin membodohi diri sendiri juga. Alinea terakhir pada halaman 40. Pada masa Epicurus, perkataan semacam itu adalah hujatan. Pada era Bentham dan Mill, itu adalah subversi radikal. Namun pada awal abad ke-21, itu adalah ortodoksi saintifik. Menurut sains kehidupan, kebahagiaan dan penderitaan tidak lain adalah ragam keseimbangan sensasi-sensasi ragawi. Kita tidak pernah bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa di dunia luar, tetapi hanya pada sensasi-sensasi dalam tubuh kita sendiri. Tidak ada orang yang menderita karena kehilangan pekerjaan, bercerai, atau karena pemerintah mengadakan perang. Satu-satunya hal yang membuat orang menderita adalah sensasi-sensasi tidak menyenangkan dalam tubuhnya. Kehilangan pekerjaan tentu bisa memicu depresi, tetapi depresi itu sendiri adalah satu jenis sensasi ragawi yang tidak menyenangkan. 1000 hal bisa membuat kita marah, tetapi amarah tidak pernah menjadi abstraksi. Ia selalu dirasakan sebagai sensasi panas dan ketegangan dalam tubuh yang membuat marah begitu menyebalkan. Bukan tanpa makna kalau kita mengatakan
terbakar oleh marah. Baik, kita cukupkan dulu sampai halaman 40. Nanti selanjutnya kita akan bacakan lanjutannya di halaman 41 dan seterusnya.